Dan saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang mengikuti akan selama ini dari tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, dan hari ini tanggal 25 ya. Siapa yang mengikuti akan setiap session yang dibicarakan. Saudara, kita sudah membicarakan 9 perkara. Saya mau sedikit ulangi. Karena apa? Ini adalah momen-momen terakhir supaya benar-benar kita itu dibabat habis ya. Yang pertama kali yang harus dibabat, di mana saudara dan saya dari anak kecil sampai orang tua itu mempunyai sifat yang seperti itu, yaitu yang pertama apa? Kesombongan. Ya. Saya yakin saudara yang duduk di depan, saudara yang streaming pada malam hari ini, saudara tahu bahwa kesombongan adalah satu hal yang kita tidak kepengen tapi selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan katakan dalam masa-masa menjelang akan rapture ini, ayo babat itu semua kesombongan. Karena apa? Kesombongan awal dari kejatuhan. Amin. Ya. Hal yang kedua, saya mengulangi ini supaya saudara tahu. Kalau ada saudara yang bilang, aku lupa ya. Saudara diingatkan lagi. Hal yang kedua adalah apa? Ada sesuatu kepahitan dalam kehidupan. Ada sakit hati ya. Kepahitan. Ya. Tanpa kita sadari. Kadang-kadang kepahitan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan katakan itu babat habis ya anak. Dengan mata kapak yang Tuhan sudah beri ya. Yang ketiga, benalu. Ya. Kita tahu bahwa benalu itu adalah sesuatu yang grogotin sampai tumbuhan itu menjadi mati. Ya. Hidupmu akan mati kalau ada benalu tanpa kamu sadari. Ya. 3, 4. Kok cuma sebelah sini yang dengar? Coba katakan yang jelas. Mata ya, matanya harus dicukil, ya. Lalu dikatakan telinga kamu harus juga dilakukan suatu pendengaran kamu harus, mulut dibuat tajam, ya, tangan, kaki, betul? Ya. Semua itu harus dilakukan. Nah, sekarang yang terakhir itu yang ke-10, apa yang harus dilakukan? Ya. Yang harus dilakukan adalah mata kapak itu membuat finishing. Ya. Membuat sesuatu hal yang di finishing. Ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa suatu bangunan saudara, baik bangunan atau saya bisa katakan pekerjaan apapun, furniture atau pekerjaan apapun, itu yang terakhir itu pasti yang dinamakan finishing. Ya. Saudara membuat kue, kadang-kadang kue ini, wah kok kurang bagus ya? Gak apa-apalah, sompel-sompel sedikit gak apa-apa. Ditambal supaya jadi kelihatan bagus, itu finishing. Ya. Kalau saudara melihat satu bangunan, bangunan itu masih kasar, harus dibuat finishing. Dan finishing itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, saudara, jadi suatu bangunan, suatu apapun itu yang terakhir adalah finishing touch. Ya. Suatu sentuhan yang terakhir. Dan hari ini Tuhan katakan ada sentuhan yang terakhir dalam hidup kalian. Ya. Supaya apa? Supaya kelihatan bagus. Supaya kelihatan lebih menarik. Supaya kelihatan lebih indah. Dan Tuhan sangat merindukan hidup saudara dan saya harus merupakan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Masa depanmu harus lebih indah dari sekarang. Itu yang Tuhan sangat rindukan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, nak, kamu hari ini harus ada
dengan kapak yang ke-10, buat Tuhan akan membuat finishing touch dalam hidupmu. Ya. Ayo kamu mau di finishing. Siapa yang mau di finishing malam ini? Ya. Ayo kita belajar ya. Bagaimana cara Tuhan membuat finishing? Hari ini kita akan membuat yang dinamakan pentahiran. Ya. Kita akan meminta sama Tuhan pembasuhan. Ya. Sebab tidak ada satupun orang yang sempurna dalam hidup kita. Ya. Kalau kita bisa itu karena anugerah. Ya. Jadi kita akan masuk nanti di dalam pembasuhan, dibasuh semuanya. Semua kekotoran kita, inilah yang namanya finishing. Finishing adalah menambal yang jelek-jelek sampai kelihatan bagus. Dengan cara bagaimana? Dibasuh dengan darah Yesus. Gak ada cara lain. Kamu mau basuh sampai 1000 kali tanpa darah Yesus akan sia-sia. Kita minta, aku mau jadi baik. Tanpa kuasa Roh Kudus saudara tidak mungkin bisa menjadi orang yang baik. Aku mau berubah, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak mungkin bisa berubah. Hanya karena kuasa Yesus Kristus yang membuat saudara dan saya dengan basuhan darah, dengan pentahiran, dan semua itu adalah anugerah saudara. Ya. Bukan karena kebaikan kita, hanya karena anugerah. Saudara, mengenai hari ini ya. Dari kemarin, dari hari Minggu saya sudah mulai mempersiapkan diri dan saya mulai banyak diajarin Tuhan mengenai masalah ini sampai Tuhan menunjukkan, nah ini loh rencanaku. Ya. Tuhan menunjukkan sesuatu hal kita, aku punya rencana atas setiap anak-anakku di akhir zaman ini. Saya bilang, Tuhan, apa rencanamu? Aku mau jadikan mereka menjadi eksekutor kerajaan surga. Aku akan memberkati mereka. Aku akan membuat, dikatakan, aku akan membuat anak-anakku menjadi penguasa dunia jasmani dan rohani. Saya sampai kagum akan Tuhan kita. Tuhan kita punya rencana yang sangat luar biasa. Seorang tua tidak pernah mengatakan kepada anaknya, nak kamu nanti kalau gede jadi tukang becak ya. Nak kamu kalau gede nanti jadi pemulung ya. Gak pernah. Tetapi seorang tua akan mengatakan, nak aku berdoa kamu sekolah dengan benar. Supaya kamu menjadi seorang pengusaha, kamu hidupnya akan berhasil. Betul enggak? Yesus pun sama. Waktu hari Minggu Tuhan menjadikan mereka pengusaha yang berhasil. Tergantung dari saudara mengelola. Saudara hari ini diberi benih. Dan bagaimana cara saudara untuk mengembangkan benih itu. Itu tergantung dari saudara. Ya. Saudara bisa membaca, saudara bisa melihat contoh-contoh yang sangat banyak di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu sudah banyak sekali contoh bagaimana seseorang itu bisa mencapai destininya, bagaimana orang itu bisa mencapai sesuatu kesuksesan, tapi bagaimana orang itu mendapatkan sesuatu hal yang kegagalan demi kegagalan. Saudara, ya. Kenapa seseorang mendapatkan suatu janji dan tidak mendapatkan akan janji itu? Kenapa firman tidak bisa menjadi daging? Saudara, ya. Kalau saudara tanya, saya sudah lama ikut Bahtera, banyak janji-janji yang luar biasa, sampai sekarang aku belum mengalami misalnya. Ya. Koreksi diri, contoh di dalam Alkitab sudah sangat banyak. Ya. Kegagalan demi kegagalan. Lalu saudara mengatakan, jadi janji Tuhan bohong.
Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu dan Tuhan tidak pernah bohong. Apa yang dijanjikan adalah ya dan amin. Tetapi apakah janji Tuhan itu bisa tidak jadi? Bisa. Apakah yang Tuhan janjikan itu bisa akhirnya kita nggak nerima? Bisa nggak? Bisa. Jadi bukan salahnya Tuhan. Tapi kita koreksi diri, kenapa semua itu tidak bisa terjadi. Saudara, tadi pagi saya sudah membahas tentang kegagalan Saul dan keberhasilan Daud. Ya. Tadi pagi saya sudah membahas di mana letak kesalahan Saul sampai apa yang difirmankan Tuhan tidak jadi. Sedangkan Tuhan itu memilih Saul sebagai raja Israel yang pertama bukan tidak pakai rencana. Tuhan punya rencana, manggil Samuel. Samuel, besok kamu akan ketemu dengan seorang. Dia akan datang kepadamu. Itu raja yang aku pilih untuk memimpin bangsa Israel. Mereka pengen raja, tak kasih. Saudara, itu yang dikatakan. Jadi itu pilihan Tuhan loh. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup Saul. Tapi kenapa? Saul keturunan Benyamin. Daud keturunan Yehuda. Dua-duanya anaknya Israel, Yakub. Kenapa bisa berbeda? Dari satu keturunan. Ya. Saudara semua anak Tuhan, anaknya ditebus oleh darah Yesus. Tapi kenapa ada satu orang yang diberkati yang lain tidak? Kenapa semua janji Tuhan terhadap diri seseorang menjadi dan yang satu tidak? Saya mau sampaikan kepada saudara, dari sejak pertama kali saya dipanggil Tuhan sampai sekarang, seluruh janji Tuhan, baik perkara nubuatan maupun apapun yang dijanjikan kepada saya, tidak ada satupun yang tidak tergenapkan. Saya menikmati, saya mendapatkan semua firman menjadi daging. Sampai pada suatu saat saudara, saya mau sampaikan. Saya masih di Bandung, motor pun tidak punya. Karena orang tua saya bukannya orang miskin. Tapi papa saya terlalu pelit dan cinta uang. Jadi kalau papi saya itu kalau pergi ke sekolah tuh jalan kaki. Saya bilang minta motor, enggak dibeliin saudara. Motor pun saya tidak punya. Pergi ke sekolah di Parahyangan, indekos saya di daerah Diponegoro, jalan kaki pulang pergi. Enggak dibeli mobil pun, apalagi boro-boro mobil motor aja enggak punya saudara. Ya. Tapi pada suatu saat ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri, kita sebagai anggota paduan suara, tiba-tiba saya dipanggil. Ya. Terus saya dinubuatkan. Kamu bakalnya akan aku pakai sebagai seorang hamba Tuhan. Kamu akan aku berkati. Kamu akan pindah dari kota ini, karena waktu itu di Bandung, ke kota yang lebih kecil. Saudara, saat itu saya belum punya pacar loh. Saya gak tahu kalau bakal saya dapat orang Cirebon. Gak pernah tahu. Kamu akan pindah ke kota yang lebih kecil. Aku akan memberkati engkau. Dan Tuhan katakan, aku mau kasih tahu kepadamu ya, aku tidak akan pernah memberikan mobil yang bekas buat kamu. Saya andai kata dikasih mobil, dibeliin mobil yang bekas saja sudah kamsia. Tapi Tuhan ngomong begitu. Aku akan memberkati engkau secara jasmani dan rohani. Aku akan membuat rumahmu besar. Aduh, pikir saya. Sangat spektakuler sekali. Ya. Saudara, saya simpan itu di dalam hati. Ya. Dia bicara itu bukan terhadap pelan-pelan. Semua orang dari anggota paduan suara itu semua dengar apa yang dinubuatkan terhadap diri saya. Berjalannya waktu, ya.
Banyak perkara yang saya hadapi. Inilah yang namanya finishing touch itu. Dan sampai dengan detik sekarang, saya mau sampaikan, tidak ada satupun yang dinubuatkan tidak jadi atas hidup saya. Saudara, jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Sekarang persoalannya, apa yang mengakibatkan Daud bisa mencapai dan apa yang menjadi sebab Saul tidak bisa mencapai. Saudara, dua-duanya keturunan Yakub, keturunan Israel sebagai nenek moyang yang diperhatikan dan dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Saul tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Hatinya dikatakan detak jantungnya seirama dengan detak jantung Tuhan. Saul tidak. Jadi sebetulnya, saudara, saya mau sampaikan, semua apa yang saudara dan saya hari ini akan dapatkan, semua janji, tergantung dari kehubungan intim saudara dengan Tuhan. Ya. Tergantung dari kedekatanmu, tergantung dari kerinduanmu untuk nempel sama Tuhan. Saul tidak suka nempel sama Tuhan. Kayak seperti listrik, nempel nyala, tidak nempel mati, nempel nyala, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Kalau Daud nempel terus, itu yang mengakibatkan dia berhasil. Saya mau berdoa dan saya mau sampaikan kepada saudara, semua janji Tuhan hari ini akan menjadi daging dalam hidupmu. Persyaratannya adalah dekatkan dirimu sama Tuhan. Harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu rahasianya. Kalau saudara tanya, gimana caranya? Lah, sebenarnya kalau orang Bahtera sudah mengerti apa arti keintiman dengan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kita harus mempunyai yang dinamakan penyembahan, pujian, dibabat habis karakter-karakter kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti semua janji Tuhan hari ini akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Hari ini kita bicara tentang seorang raja Israel yang bernama Yerobeam. Kenapa Yerobeam itu bisa gagal? Ya. Sedangkan janjinya terhadap Yerobeam itu sangat luar biasa. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-11 ayat 37. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Maka engkau ini bicara terhadap Yerobeam ya. Akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang ku kehendaki hatimu, yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Saudara, yang ngambil Yerobeam siapa? Siapa? Coba sebelah kanan saya. Siapa yang mengambil Yerobeam menjadi raja? Siapa? Tuhan. Siapa saudara? Siapa? Tuhan sendiri bukan? Saudara, kalau ini Yerobeam ceritanya ya, taruh sini. Aku mau mengambil kamu, tak ambil. Dia duduk aja. Sebetulnya dia nggak punya kepengenan. Tapi Tuhan kata, aku ambil engkau. Di antara ini minuman-minuman, aku pilih engkau satu. Dan saudara, hari ini Tuhan katakan, di antara ribuan orang yang ada, bahkan jutaan dan miliatan, aku ambil engkau dan saya. Amin.
diambil. Yerobeam itu diambil. Lalu dikatakan, supaya apa? Supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu. Berarti kan punya otoritas, betul nggak? Kalau seseorang diambil dan dikatakan, kamu boleh melakukan apa aja terhadap tempat ini, berarti punya otoritas, bukan? Jadi Yerobeam itu bukan sembarangan. Dia diambil dan diberi otoritas. Untuk apa? Untuk memerintah bangsa Israel. Luar biasa banget. Sekehendak hatimu. Jadi kamu mau berbuat apapun itu, Tuhan katakan, I'm agree with you. Aku setuju dengan apa yang engkau lakukan. Itu otoritas yang sangat luar. Dia dapat otoritas. Dia diambil dan mendapatkan otoritas. Dan katakan lagi. Dan menjadi raja atas Israel. Berarti benar-benar dia dapat otoritas yang luar biasa. Lalu ayat 38. Dan kata Tuhan, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, ya, lihat. Jadi Tuhan selalu mengatakan, kalau kamu mau diberkati, ya, harus apa? Dengar akan firman Tuhan. Ya. Lalu apalagi dikatakan, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku. Jadi artinya baca firman, menjadi pelaku firman, dan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bagaimana supaya bisa begitu? Babat habis 10 hal dengan mata kapak. Babat habis semua yang ada dalam hidupmu. Sampai rata dengan tanah. Itu yang Tuhan mau. Lalu apa ya janjinya? Dengan tetap mengikuti segala ketentuan dan perintahku. Jadi berarti melakukan apa yang Tuhan mau, bukan sebentar-sebentar. Hari ini aku melakukan, besok tidak. Besok melakukan, besok tidak. Bukan. Terus melakukan dengan tetap. Tetap itu konstan. Ya. Kenapa Daud bisa berhasil? Karena dia lakukan dengan konstan. Tetap. Stabil. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang stabil. Jangan kayak yoyo. Naik turun, naik turun, naik turun. Gak bisa saudara. Kamu gak akan bisa. Yang Tuhan mau tetap mengikuti segala ketentuan dan perintahku. Seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Kasih contoh. Kamu tahu kan, Daud itu begitu luar biasanya. Dan akhirnya Daud tuh nyampe. Kamu ngikuti jejaknya dia. Ini dengan bahasa yang sehari-hari. Ya. Maka kata Tuhan, aku akan menyertai engkau. Satu, disertai. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh. Seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. See? Bagaimana janjinya terhadap Yerobeam itu sungguh amat luar biasa. Hampir seperti gini. Nah, kamu kalau mau ngikuti, ya, apa yang aku berikan kepada Daud tak kasih kepadamu. Luar biasa kan sebetulnya. Sangat luar biasa banget. Oleh karena itu, Tuhan bicara hari ini kepada saudara. Kalau saudara ya nanti sebentar akan mendapatkan semua janji yang luar biasa. Ya. Itu akan menjadi daging dalam hidupmu. Hanya satu. Baca firman Tuhan, nyembah Tuhan, menjadi pelaku firman, babat habis
semua yang tidak baik dalam hidupmu sudah dikasih contoh, sudah dikasih teori, tinggal menjadi pelaku firman. Nah, maka kita akan mendapatkan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Saudara tahu, contoh yang jelas. Ya. Saudara akan mengatakan gini, Bu, jadi kalau mau jadi pelaku firman, itu apa terus mulus? Oh tidak, jatuh bangun, gak apa-apa. Tapi tetap melekat. Daud pun jatuh kok. Berapa kali dia jatuh? Yang pertama sama Batseba dia jatuh. Yang kedua dia menghitung akan bangsa Israel, dia jatuh. Dia jatuh juga. Tapi cepat bertobat. Saudara, tidak ada satupun orang yang mengatakan tidak berdosa. Tapi begitu kita tahu kita berdosa, cepat bertobat. Dan katakan, Tuhan ampuni saya. Kita nggak jadi dihukum. Saudara, saya akan ceritakan tentang cucu-cucu saya yang luar biasa banget. Pada suatu saat, ini cucu saya yang nomor 2, ini memang aktif dan lucu, tapi ya bandel, ya namanya juga anak. Suatu saat dia main bola di dalam ruangan. Mamanya bilang, jangan main bola di sini, nanti kena lampu, nanti lampunya bisa pecah. Kena barang ini, di situ banyak sekali piala-piala. Nanti kena piala bisa pecah. Diam dia. Tapi dia lakukan lagi. Mamanya ngomong lagi. Jangan main bola di sini. Sana lu keluar. Main di luar. Saya lagi duduk tuh di ruang tamu. Saya bilang, Ken, main di sana aja gitu. Atau paling tidak kamu mundurlah, saya gitu. Tetap dia lakukan. Perang. Betul, pialanya jatuh pecah. Hancur. Nah, ini mamanya sumutnya keluar. Terus, sudah dikasih tahu mama, kamu tidak boleh main ini. Nih lihat gini. Dia ngerasa bersalah. Dia tahu dia udah salah. Saudara tahu, dia lari ke papahnya. Dia nggak berani nyali ke mamanya, lagi marah sih. Nah, dia lari ke papahnya, nyungsep saudara. Nyungsep di pangkuan papahnya. Diam. Terus gimana? Ya wis tuh, dia ngerasa salah. Terus papanya bilang, makanya kan tadi udah dikasih tahu mama. Iya papa, sorry papa. Sudah sorry. Ya udah kamu ngomong sama mama sorry. Sorry mama, gak jadi dimarahin. Saudara, ya wis beres sih. Betul gak? Ya bagaimana bisa marah kalau anak itu sudah minta maaf. Sudah beres. Orang tua saja punya perasaan seperti itu, saudara. Apalagi Tuhan. Berapa kali saudara dan saya kalau melakukan perkara-perkara yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya, cepat diperingatkan, jangan nak, terjang terus. Nah, kejadian. Jangan sengaja diteruskan. Cepat lari sama Tuhan. Seperti anak kecil ini. Begitu lari. Lalu apa yang terjadi? Sorry Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Terus Tuhannya bisa apa? Keluarin darah lagi. Ya aku hapuskan dosa. Kenapa Daud dikatakan dia sampai mempunyai jantungnya sedetak dengan Tuhan. Ini yang dilakukan. Dan itulah kunci keberhasilan. Dari semua berkat yang Tuhan akan janjikan kepada saudara dan saya hari ini. Ya. Karena janjinya itu spektakuler banget. Sangat-sangat spektakuler. Ya. Saudara, contoh untuk hal ini adalah Yusuf. Saudara, Yusuf ini dikatakan
Dia itu anaknya siapa? Anaknya Yakub. Dari siapa? Dari Rahel, betul? Ya. Dikatakan Yusuf ini adalah seorang anak yang didapat masa tuanya. Dia sangat disayang, sangat diprotek, sangat dikasihi. Apalagi mamanya si Rahel ini. Lama gak punya anak-anak. Ya. Tiba-tiba dia, Tuhan mengatakan, aku mengingat akan Rahel. Dan aku membuka kandungannya. Saudara, siapa yang sanggup membuka kandungan? Hanya Tuhan. Kalau hari ini di tempat ini, ada orang-orang yang mengatakan, Tuhan, aku pengen punya anak. Siapa yang bisa buka? Hanya Tuhan. Mujizat bisa terjadi. Amin. Jadi kita harus tahu betapa luar biasanya janji Tuhan untuk hari ini. Akhirnya Yusuf sangat disayang. Sampai pada suatu saat dikatakan dalam Alkitab, Yakub membuat sebuah jubah untuk Yusuf. Di dalam Alkitab dikatakan jubah berwarna-warni dan jubah yang maha indah. Betul? Alkitab mengatakan jubah yang dibuat oleh Yakub buat Yusuf itu adalah jubah berwarna-warni, dan yang kedua adalah jubah yang dinamakan jubah itu maha indah. Saudara, jubah yang kayak apa itu? Saat saya sedang pengasingan pada saat itu dan sedang masuk dalam pelajaran ini dari Tuhan, saya sedang merenungkan, tiba-tiba saudara, di depan saya ada jubah. Saya bilang, wow, ini apa Tuhan? Ini jubahnya Yusuf. Loh, saya bilang, kok jubahnya Yusuf bisa ada di surga sih? Kan jubahnya Yusuf itu sudah disobek-sobek. Kan jubahnya Yusuf itu sudah dicelupkan ke darahnya kambing. Kan sudah busuk. Kok ada di surga? Saudara tahu apa kata Tuhan? Nah, ini jubah aslinya Yusuf. Oh, aku beritahukan kepada Yakub, nah, buat jubah ini, kasihkan Yusuf. Karena aku punya rencana yang luar biasa terhadap anak ini. Jadi yang dibuat dan yang hilang itu replikanya. Oh, jadi Yakub itu mendapatkan suatu penglihatan seperti Musa mendapatkan penglihatan bagaimana membuat tabut yang ada di dalam kerajaan surga. Dia buat di dunia ini. Demikian juga kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu, saudara dan saya itu semua punya buku. Semua sudah ditulis yang dinamakan destinimu. Dan suatu saat itu diturunkan, saudara. Demikian juga saat Tuhan memilih Yusuf. Karena Tuhan tahu bakalnya akan terjadi malapetaka yang luar biasa. Bakalnya akan terjadi yang dinamakan kelaparan. Itu Tuhan yang sudah tahu. Jadi aku milih seseorang, yaitu Yusuf. Oleh karena itu Tuhan katakan, buat jubah untuk anak ini. Oh, saya bilang, itu saudara, saya lihat jubah yang dibuat itu bukan sekedar warna-warninya 7 seperti yang dikatakan warna pelangi. Bukan. 9 warna. Tuhan katakan, oh 9 warna. Iya. Jadi kalau kita lihat kan leret-leret gitu ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu saudara. Jadi
Setiap benang yang 9 warna, itu benangnya dibuat dan dikasih warna oleh buah-buahan. Ya. Warna buah-buahan, kalau misalnya anggur diperes kan warnanya beda. Buah bit diperes warnanya beda ya. Lalu kalau saudara melihat daun diperes warnanya jadi hijau. Jadi itu semua warna tumbuh-tumbuhan. Ya. Dibuat sedemikian rupa sampai menjadi sesuatu jubah yang pas persis dengan ukuran Yusuf. Jadi itu dibuat pakai songket dan pakai tangan. Enggak pakai mesin sama sekali. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Itu begitu disongket, begitu itu namanya sangat bagus lah. Ya. Jadi ada merah, ada jingga, ada biru, ada hijau, ada kuning, ya. Ada violet, ada warna perak, dan ada warna emas. Saudara, dan apa yang terjadi? Saudara, itu saya bilang, Tuhan, kalau warna perak benangnya dari apa? Saya bilang, oh itu dari perak sungguh. Yakub punya perak banyak, dia buat itu jadi benang. Kalau emas, emas pun sama. Dibuat, jadi ada emasnya, itu emas betulan, perak juga perak betulan. Wah, luar biasa sekali. Kenapa dibuat buat Yusuf? Karena Tuhan punya rencana. Aku akan jadikan dia sebagai penguasa dunia dan menjadi berkat buat dunia. Dan hari ini Tuhan akan berikan jubah itu kepada saudara. Luar biasa banget. Dan pada waktu jubah itu sudah selesai, itu tepat dia berusia 17 tahun. Begitu dia berusia 17 tahun, Yakub buat pesta. Ya. Karena Yakub sudah tahu destiny anak ini besar. Karena Yakub sudah diberitahukan oleh Tuhan. Destiny anak ini besar. Jangan main-main. Aku punya rencana yang luar biasa atas anak ini. Buat jubah. Lalu dibuatlah jubah. Dan sesudah dibuat jubah, dibuat pesta. Ya. Dan mulai dia pakaikan jubah itu. Nah, saat dia mendapatkan jubah itu, sebetulnya itu benih. Ya, itu benih. Jubah ini punya 9 warna. Apa artinya? Kita akan bahas sama-sama. Pada saat saya mendapatkan ini, saya bilang, aduh Tuhan, betapa luar biasanya akan hal ini. Ya. Jubah itu pakaian kebesaran. Dan ada 9 janji yang ada dalam jubah itu. Yang pertama, warna merah. Dan Tuhan katakan, nah, warna merah itu lambang darahku. Tidak ada darah Yesus itu biru. Ada orang ngomong gini, kalau darahnya orang bangsawan itu biru, nggak ada darah biru tuh. Semua darah juga merah, termasuk darah Yesus. Ya. Darah bicara tentang darah Yesus, merah warnanya. Dan Tuhan katakan, nah sebetulnya merah itu lambang keberanian dan gelora cinta. Pada waktu engkau mendapatkan jubah itu, ada jaminan darah Yesus ada di dalam hidupmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada roh keberanian yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, Tuhan katakan ada gelora cinta dalam hidupmu. Saudara tahu enggak? Kenapa Daud itu bisa berani punya roh keberanian melawan Goliat? Itu karena ada roh keberanian. Ada sesuatu warna merah
dalam hidup Daud. Kalau seseorang yang namanya wanita Maria mau memecahkan akan buli-buli minyak yang harganya sangat mahal narwastu, mencuci kaki Yesus, mencium bahkan membersihkan dengan rambutnya. Kenapa? Karena ada gelora cinta, ada warna merah dalam hidupnya. Dan itu benih akan diberikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Siapa mau mendapatkan hal seperti ini? Yang tidak mau kembali sama saya. Coba yang mau angkat tangan, yang tidak mau gak usah angkat tangan, biar kembali sama saya berkatnya, ya. Ya, saya mau double porsi. Saya mau double porsi. Dalam kehidupan saya mau double porsi. Saya minta hari ini saudara selalu memberi respon, sebab berkat itu buat saudara. Saudara tidak mau kembali kepada saya. Siapa yang tidak mau coba angkat tangan? Kembali sama saya yang tidak mau, ya. Sungguh, hari ini saya sampaikan sesuatu, bukan khotbah biasa. Ini nubuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau saudara gak ada respon, saudara itu semuanya akan kembali kepada saya. Ini bukan, sekali lagi, saya sampaikan ini bukan khotbah biasa. Saya sampaikan karena Tuhan katakan, ini sampaikan kepada umatku. Untuk akhir zaman ini. Kalau saudara ngantuk, saudara silakan keluar. Ya. Kalau saudara baca tidak mau mendengarkan dan saudara main HP, silakan keluar. Saya bukan berarti mau galak-galakan. Ya. Sebab saya tidak ingin satu di antara saudara tidak menerima nubuatan ini. Saya salah di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Oleh karena itu saya minta, responi setiap firman. Sebab apa yang kamu dapatkan itu akan menjadi daging. Saya sangat merindukan akan hal itu. Saudara gak usah seperti orang yang dipaksa-paksa untuk hal itu. Saudara datang ke sini, saya cuma memberi undangan. Sekalipun saya tidak ayo datang. Saya tidak pernah mau membawa saudara untuk memaksa-maksa. Tapi kalau saudara punya kerinduan, itu yang akan dapat. Dan saya sangat merindukan. Saudara harus tahu, kalau saudara bisa di sini itu anugerah. Masih ada 1000 lebih yang antri dan mengatakan kenapa aku nggak bisa ikut. Jadi kalau saudara dapat itu anugerah yang luar biasa. Jadi kalau saudara tidak ada respon dan saudara mengatakan ya itu biasa, kalau bahtera sudah biasa begitu, rugi besar. Rugi besar. Karena saudara di sini nginep nggak dikasih fasilitas untuk akomodasi kok. Bayar sendiri-sendiri. Tapi yang meresponi itu akan terjadi sesuatu. Jadi ini yang Tuhan akan berikan buat saudara. Suatu roh keberanian, gelora cinta. Karena gelora cinta itu akan membuat engkau mempunyai belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Matamu akan diganti dengan mata Tuhan. Roh belas kasihan Tuhan akan turun atas hidupmu. Itu yang membuat lawatan bisa terjadi. Amin. Itu akan terjadi pada akhir zaman ini. Lalu yang kedua, warna dalam jubahnya Yusuf. Itu warnanya jingga atau pink. Warna pink itu berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Setiap orang membutuhkan akan kekuatan. Setiap orang membutuhkan akan kesehatan. Betul? Saudara gak sehat, ditem di sini 38 gak boleh masuk. Ya kan? Jadi kesehatan sangat penting. Dan itu warna ada dalam hidup saudara. Dan hari ini janji Tuhan luar biasa. Yang ketiga warna kuning. Warna kuning itu berbicara tentang pengharapan. Ya. Tuhan katakan, nah berapa banyak saat-saat ini mereka itu
putus pengharapan. Rasanya persoalan demi persoalan gak habis-habis. Sakit demi sakit terus menimpa. Persoalan terus-terusan. Ini belum selesai, ada lagi. Ini belum selesai, ada lagi. Dan Tuhan katakan, di dalam Yesus ada pengharapan. Dan pengharapan itulah yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini. Karena ada yang dinamakan warna kuning. Warna hijau itu berbicara tentang pertumbuhan dan kehidupan. Setiap saudara dan saya itu butuh yang namanya pertumbuhan. Bagaimana saudara tidak bisa bertumbuh, itu susah. Kalau saudara tidak, misalnya punya anak dan anaknya nggak bisa bertumbuh, susah. Kalau anaknya bertumbuh luar biasa. Tadi si Jos baru datang ke rumah saya dengan anaknya. Saya bilang, waktu kemarin nih, Mak lihat masih kecil kok, sekarang udah rada gede ya Jos. Iya Mak, pampersnya sudah M, dulunya S. Loh, ada pertumbuhan. Jadi sebetulnya yang Tuhan rindukan adalah di dalam hidupmu ada pertumbuhan yang luar biasa. Ada pertumbuhan. Karena ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan. Sesuatu yang tumbuh tidak mungkin tidak kalau dia tidak punya kehidupan. Dan kehidupan dalam segala bidang, baik jasmani maupun rohani, engkau akan menerima kehidupan yang luar biasa. Amin. Biru itu berbicara tentang kesetiaan. Jadi Tuhan katakan, roh kesetiaan akan ada dalam hidup saudara dan saya. Nila itu berbicara tentang hati yang hineni. Saya percaya saudara dan saya akan mendapatkan perkara yang seperti ini. Yang terakhir adalah violet dan ungu. Ini merupakan 7 warna pelangi dan memberikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Diberikan buat saudara. Itu baru 7. Warna pelangi, janji Tuhan. Kenapa 7? Karena itu janji Tuhan. Ditambah 2, yaitu perak dan emas. Perak itu berbicara tentang kelimpahan jasmani dan rohani. Ini Tuhan kasih buat saudara sebagai anugerah. Emas itu berbicara tentang apa? Hati yang penuh dengan kemurnian. Sebab begini saudara, kalau berkat itu melimpah, ya, semua lawatan terjadi. Kalau engkau tidak punya kemurnian dalam hati, engkau akan jatuh. Karena engkau akan jatuh di dalam kesombongan. Dan akhir daripada kesombongan adalah kejatuhan. Saya berdoa supaya semua ini terjadi. Saudara, pada saat Yusuf ini dilantik, dia mendapatkan itu semua. Tetapi saudara lihat kan akhir dari semuanya itu, jubahnya dirampas, jubahnya disobek, jubahnya dicopot dari hidupnya. Habislah sudah. Satu perkara, apakah jubah itu bisa kembali? Saya mau sampaikan, pasti bisa. Ya. Kalau saudara saat ini merasakan, aku ini kok rasanya sudah pernah dikasih jubah Yusuf. Tapi aku punya kesetiaan, aku punya keberanian, aku punya gelora cinta terhadap Tuhan. Aku punya pengharapan pada waktu itu. Aku punya kesetiaan, hidupku bertumbuh. Dan aku mengalami suatu kehidupan mengebu-ngebu saat itu. Aku diberkati. Dan aku melayani Tuhan dengan kemurnian. Tapi semuanya hilang sekarang. Kalau saudara itu orangnya, saya mau sampaikan, masih ada harapan.
Bagaimana caranya? Lihat Yusuf. Sebetulnya itu adalah destiny Yusuf, tapi dirampas. Dia masih ada harapan. Artinya apa? Tuhan datang, nak, kamu sudah kurang bagus nih. Aku datang buat membuat kamu. Dengan kapak yang terakhir ini, finishing touch terjadi atas hidupmu. Aku akan membuat engkau kembali pada destinimu. Amin. Caranya gimana? Apa yang dialami oleh Yusuf? Dipisahkan dari orang-orang yang memproteksi dia. Dia dipisahkan dari papahnya, dipisahkan dari mamahnya. Dia masih kecil pada saat itu, mamahnya sudah dibawa pulang. Hilanglah pengharapannya. Lalu gantungannya hanya kepada papahnya. Ini pun dipisahkan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 19 dikatakan, demikian Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Sudah sampai, tapi akhirnya mati. Dipisahkan. Yang kedua, apa yang dialami oleh Yusuf? Dimasukkan ke sumur. Ya. Sedang diproses dan diproses. Untuk apa? Kembali kepada destininya. Ya. Yang ketiga, apa yang dialami? Ya. Dia harus melepaskan semua haknya dan menjadi budak. Kita baca dalam Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf dijual oleh orang Median itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Jadi akhirnya apa? Dijual. Gak punya hak, budak. Dari seorang anak yang diprotek orang tuanya, seorang anak yang disayang oleh ayahnya, seorang anak dari seorang kaya raya menjadi seorang budak yang tidak punya hak sama sekali. Proses finishing. Jadi kalau saat ini saudara sedang di finishing, disebabkan karena jubahmu sudah pada hilang. Jubahmu sobek, jubahmu hilang. Jadi akhirnya apa? Kamu akan mengalami yang dinamakan seperti itu untuk kembali. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Ruang geraknya mulai terbatas, begini nggak bisa, begini nggak bisa. Kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, saudara. Ya. Sesudah itu apa yang terjadi? Masa finishing touch selesai. Ya. Proses pentahiran. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dan yang terakhir, Tuhan jadikan dia eksekutor yang berhasil. Dan ini akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Dikatakan seperti ini. Kejadian 41 ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir,
pergi kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Ayat 57, juga dari seluruh bumi dikatakan, seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara tahu, saya percaya saudara ini kepengenkan instan. Begitu hari ini saya datang ke Sion, saya mendapatkan jubah Yusuf, besok aku menjadi orang kaya. Saudara, lihat benar-benar, sudahkah aku punya hubungan intim dengan Tuhan? Jubahku ini sebenarnya sudah rusak, aku dapat baru sekarang. Dan itu mulai benih itu harus ditumbuhkan dalam hidup saudara. Sampai saudara dan saya akan mengalami yang dinamakan pembasuhan hidup kita. Finishing touch dalam hidup saudara. Saudara, sebentar kita akan masuk ke dalam masa yang dinamakan pentahiran. Ya. Yang pertama saudara dan saya ajak menghadapkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan, aku siap buat Engkau lakukan finishing touch. Tahirkan aku, karena tidak ada satupun. Jubahku sudah sobek. Ya. Jubahku sudah kotor. Aku minta jubah yang baru yang daripada aku. Itu yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, kita membasuh kaki kita. Dan yang ketiga, saudara akan mendapatkan jubah yang baru. Siap? Siap? Saya minta para asyir untuk memberikan goodie bag yang sudah ada. Dan semua pemain musik semuanya kembali pada tempatnya. Kita berdoa, masing-masing berdoa saudara. Supaya benar-benar pentahiran ini terjadi dalam hidup saudara. Di dalam goodie bag itu ada 3 hal. 1, tisu. Saya minta tisunya dulu yang diambil. Ya. Saya minta tisunya dulu diambil. Yang sudah dapat. Ini yang seperti ini yang saudara dapatkan. Ambil tisunya dulu. Ambil tisunya dulu. Yang di sebelah kanan saya belum dapat. Para asyir yang sudah ditugaskan. Saya minta asyir lebih cekatan. Lebih cekatan, dan saya minta buat saudara-saudara siapkan hati saat ini untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan terlebih dahulu. Ya. Sebelah sini belum dapat Pak Thomas ya. Ya. Saudara, setelah saudara dapat, kita akan mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sebelum saudara masuk ke dalam pentahiran, beri yang terbaik untuk Tuhan. Saudara berdoa, berapa yang saudara akan berikan buat Tuhan hari ini? Sebelumnya saya mau tanya, siapa yang belum dapat goodie bag seperti ini? Coba saudara bisa angkat tangan yang di atas. Yang di bawah. Semua sudah dapat. Saya ajak kita saat ini.
Berbicaralah Engkau kepada kami. Kalau kami mengatakan, Tuhan, jubahku sudah sobek, jubahku sudah tidak sempurna lagi. Dan saat ini Tuhan, kalau Kau akan memberikan jubah yang baru buat saya mau memberikan yang terbaik untuk-Mu. Siapkan dan kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Siapkan dengan pujian yang benar-benar kepada Tuhan. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku Tuhan, oh. Basuh aku di dalam darah-Mu,
hamba-Mu menghadapkan akan umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun juga umat-Mu yang sedang mendengar streaming ini. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, tahirkan mereka saat ini. Saudara berdoa dalam bahasa roh, minta ditahirkan. Kirata ramakaya sekerete kalata rapakaya sakarata rapa. Oh rapakaya se. Oh rapakaya sakarata rapa. Masuk dalam pentahiran. Masuk dalam pentahiran. Oh rapakaya se lebekera ramaka. Oh rapakaya sakarata rapa. Tahir, 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 tahir. Dalam nama Tuhan Yesus, tahir, 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 tahir. Oh rapakaya se, tahir, 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 tahir. Menjadi tahir, menjadi tahir. Oh, tahir, tahir engkau, tahir engkau, tahir engkau, tahir, tahir. Oh, rapakaya se, oh rapakaya se. Firman Tuhan katakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Sesudah pentahiran, Tuhan katakan, nah, basuh kakimu, maka engkau akan mendapat bagian di dalam Kristus Yesus. Pegang akan tisu ini, bersihkan kakimu, basuh kakimu, supaya saudara dan saya mendapat bagian di dalam Kristus Yesus. Pada saat saudara membasuh kakimu, saudara katakan di hadapan Tuhan, betapa kotornya hidupku Tuhan. Tidak ada yang baik yang ada dalam hidupku. Jubahku sudah rusak, kesetiaanku sudah rusak Tuhan, keberanianku sudah rusak, cintaku kepadamu sudah rusak Tuhan, pengharapanku sudah rusak. Bahkan aku tidak bisa bertumbuh lagi. Bahkan kesehatanmu sudah terganggu. Tuhan, basuh aku. Ampuni dosa dan kesalahanku Tuhan. Kira pakaya sing, kira makaya sing. Kemurnianku di dalam mengikut Engkau sudah mulai pudar. Bahkan bukan kekayaan dan berkat yang aku terima. Seringkali aku merasakan kesukaran demi kesukaran yang aku hadapi. Saat ini Tuhan, firman-Mu mengatakan, jikalau aku tidak membasuh kakiku, maka aku tidak akan mendapat bagian di dalam Engkau. Tuhan, basuh kakiku. Aku basuh dengan
air tisu ini Tuhan. Tuhan, kakiku aku basuh. Engkau yang akan mentahirkan dan membasuh kakiku, sehingga aku mendapatkan bagian di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau sudah membasuh dengan darah-Mu. Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami mau mengatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami menerima jubah-Mu. Layakkan kami memakai jubah Yusuf yang saat ini ada di surga. Dan saat ini kami membuat replikanya Tuhan. Mari saudara, ambil jubah yang berwarna-warni, yang berbau harum ini. Saudara boleh buka. Dan kita akan bersama-sama mengangkat. Di sini ada Kejadian 49 ayat 22. Biarlah berkat Yusuf menjadi berkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, aku menerima jubah ini secara profetik. Aku percaya 9 karunia dan berkat akan menjadi milikku. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh di dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus masuk secara roh. Saat ini masuk secara roh. Sampai kami mendapatkan 9 anugerah yang Kau berikan menjadi milik kami. Jadi. Biarlah keharuman akan memenuhi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara silakan duduk. Ada tahap yang kedua yang kita akan pelajari. Saudara, saat saya masuk dalam pengasingan, Tuhan katakan, "Nak, aku akan memberikan 3 blessing buat setiap anak-anakku di pada akhir zaman ini." Waktu itu saya mulai berpikir, apa ya Tuhan 3 berkat yang Kau akan berikan kepada kami, kepada saya dan kepada setiap umat-Mu akhir zaman ini apa? Saya berpikir, kemungkinan ada 3 pengurapan Daud. Yaitu pengurapan pertama kali dia dipanggil, pengurapan dia di Hebron, dan pengurapan dia menjadi Raja Israel. Tapi ternyata Tuhan, bukan Nak, bukan itu. Saya mulai bergumul lagi, Tuhan, apa sih yang Engkau berikan? Dan hari ini saudara akan terima 3 blessing ini. Saya pun baru dapat dari Tuhan. Dan saya akan berikan. Saudara, saya berharap saudara jangan ngantuk. Matamu benar-benar tertuju kepada Tuhan. Telingamu, ini sangat penting.
Sebab apa? Sebab ini dasar untuk berkat 3 tahun ke depan. Dan Tuhan katakan, nak, 3 tahun ini kamu harus bisa. Harus berhasil. Karena aku sudah berikan 3 blessing ini. Saudara, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Sebab apa Tuhan katakan begini? Ya. Aku akan membuat anak-anakku pada akhir zaman ini itu menjadi eksekutor-eksekutor di akhir zaman. Ini putaran terakhir, kata Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Ini putaran terakhir. Jadi kalau namanya putaran terakhir itu gebrakan yang terakhir. Kerja keras, lakukan semuanya. Ini gebrakan terakhir, putaran terakhir. Akan dijadikan eksekutor-eksekutor. Dan untuk itu, kata Tuhan, yang dibutuhkan adalah yang pertama, saudara harus memilih dengan ketepatan. Yang kedua, meresponi segala sesuatu dengan tepat. Ya. Lalu Tuhan katakan, yang ketiga, untuk akhir zaman ini, kamu harus membutuhkan full of wisdom. Ya. Kebijaksanaan, hikmat yang penuh, bukan separuh, bukan sedikit, yang penuh dengan wisdom. Itu yang Tuhan mau. Nah, itu yang saudara akan terima hari ini. Karena dengan perkara ini saudara akan bisa mengambil keputusan. Saudara akan melakukan segala sesuatu. Ini bukan main-main saudara. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara bisa tahu apa yang harus diambil dalam ketepatan. Apa yang meresponi dengan tepat. Dan penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, penuh wisdom yang penuh dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Ya. Nah, berkat yang pertama dikatakan berkat Yehuda. Saya tidak pernah berpikir bahwa yang kita akan dapatkan hari ini adalah yang pertama adalah berkat Yehuda. Ya. Dikatakan saudara akan mendapatkan pengurapan Yehuda, menerima berkat Yehuda. Saudara, dengan ini saya baru tahu kenapa di taman keluar yang namanya minyak harumnya bermacam-macam. Saat itu saya masih dalam pengasingan. Laporan mengatakan, "Mi, ini keluar minyak." Saya bilang, "Keluar dari mana?" Yang pertama, di Maligai. Di sebelah mana? Saya bilang. Saya heran. Suatu saat, pada saat tempat itu dibangun, Tuhan ngomong, "Nah, sediakan 3 bejana di tempat itu." Saya cari di Extraplain sambil berdoa, "Tuhan, di dalam ketepatan yang mana? Yang ini ada 3 tempat." Ya. Lalu Tuhan ngomong, "Buat kayak itu loh, seperti pelita." Ya. Saya bilang gak ada itu jual. Tapi ternyata ada salah satu anak ngomong, "Aku punya, Ci. Sini bawa sini, mau tak taruh di Maligai." Lalu pada saat itu Tuhan ngomong, "Nah, di rumah kamu tuh, waktu kamu pertama kali pergi ke Israel, kamu pernah dikasih suatu tempat seperti delima, taruh itu di sana." Tak cari saudara, akhirnya ketemu dan saya taruh di sana. Gak ngerti
mau dibuat apa sama Tuhan, tidak ngerti saya aja. Pokoknya nurut aja, sudah. Nah, pada saat saya sedang masih pengasingan, anak-anak ngomong, nih aneh nih. Itu daun keluar minyak. Sing bener, iya. Hati saya saudara pengen lari ke gedung, pengen lari ke sana. Tuhan bilang gak boleh nak, kamu gak boleh ke sana. Kamu masih dalam pengasingan. Aduh, saya bilang potret, saya bilang gitu. Saya bilang Tuhan dipotret boleh nggak? Boleh. Kamu potret, kamu lihat boleh. Kamu tidak boleh ke sana. Ya Tuhan, saya nurut, nggak boleh ke sana. Dipotret, ajaib ya. Saya bilang, bisa ditadain nggak? Bisa sedikit-sedikit. Saya suruhan supir saya, kamu tak bawain botol kecil ya? Bawa ke sana, tungguin. Saya pengen tahu kayak apa. Dibawalah dia. Saya cium harum. Saya bilang ini minyak apa Tuhan? Minyak kesembuhan. Ini minyak yang keluar dari daun yang tidak mungkin daun itu keluar minyak karena itu daun plastik. Bahkan ada darahnya. Pada saat darah itu saya jilat. Baunya amis. Saya bilang, Tuhan, aku tahu ini mujizat. Sudah selesai. Lalu saya mendapatkan lagi. Dari bejana-bejana yang kecil itu keluar minyak. Baunya berbeda lagi. Saya tanya, ini minyak apa Tuhan? Ini minyak keintiman. Karena adanya di Mahligai. Ini kalau engkau pakai, ada sesuatu benih keintiman dalam hidup. Tuhan, terima kasih. Lalu tiba-tiba yang di tempat delima keluar minyak. Saya bilang, Tuhan, ini minyak apa lagi? Tuhan bilang, ini minyak perlipat kali gandaan. Baunya, harumnya luar biasa. Sangat berbeda dengan yang lain. Tiba-tiba di tempat pedang keluar minyak. Saya bilang, ini apa lagi Tuhan? Itu terobosan. Tiba-tiba itu yang namanya kecapi keluar minyak. Ini minyak apa lagi Tuhan? Ini minyak penyembahan dan pujian. Saudara, sebentar saudara, ini karena memang minyaknya tidak bisa terlalu banyak ya. Jadi setiap saudara itu hanya dikasih seperti segini. Tapi ini terdiri dari minyak kesembuhan, minyak terobosan, dan minyak keintiman. Tak oplos jadi satu. Tidak dicampur dengan minyak yang lain. Ya. Ini asli dari Tuhan. Tapi saya tidak bisa memberi banyak-banyak karena orangnya terlalu banyak. Tapi saya percaya ini sudah cukup buat saudara. Itu yang terjadi saudara. Keajaiban demi keajaiban. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Yang penting belajar taat. Tuhan suruh apa lakukan, Tuhan suruh apa lakukan. Nanti kenyataannya Tuhan yang akan melaksanakan segala-galanya. Ya. Jadi minyak yang saudara dapatkan, ini minyak 3 in 1. Ya. Yang pertama adalah pengurapan Yehuda. Ini ada di minyak ini. Ya. Kita akan teruskan lagi. Firman Tuhan mengatakan begini. Ini ayat fatsalnya kayaknya sih di sekitar 50 atau 49, kok saya lupa menyebutkan ayatnya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Jadi pengurapan ini akan membuat saudara menjadi orang yang dipuji. Tanganmu akan menekat tengkuk musuhmu.
menandakan selalu hidup dalam kemenangan. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu, akan menjadi orang yang tertinggi di antara saudara-saudaranya. Dikatakan ayat yang ke-9, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau akan naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia akan meniara dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Dikatakan ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadamu. Berarti otoritas saudara yang saudara dapatkan selama-lamanya tidak akan beranjak dalam pada hidupmu, saudara. Lambang pemerintahan di antara kakinya, sampai ia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berarti saudara akan menjadi penguasa. Ia akan menambatkan Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena kesusu. Jadi kesimpulannya saudara, ya, pengurapan Yehuda adalah kegagahan dan keberanian, boldness. Ya. Ini yang saudara akan terima, boldness. Saudara akan menerima kegagahan, saudara akan terima keberanian seperti singa Yehuda. Yang kedua, saudara akan menerima passion for God, bukan patience yang biasa. Mempunyai kegairahan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan kegairahan untuk yang lain, tapi ada suatu cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Ya. Ada praise, ada pujian kepada Tuhan. Ada leadership, ada roh kepemimpinan yang Tuhan berikan. Ya. Inilah minyak urapan. Ya. 3 jadi 1. Keintiman, kesembuhan dari semua yang sakit, dan terobosan, ya, untuk membawa saudara naik ke tempat yang lebih tinggi. Mari bangkit berdiri, saudara. Saya minta dibuka pelan-pelan supaya kalau jatuh pecah gak ada gantine. Coba saudara cium kalau sudah. Saudara lihat baunya tidak ada yang dijual di toko manapun. Ya. Saudara mau cari parfum seperti ini, saya yakin saudara tidak akan dapatkan. Ya. Dan saat ini, ambil sedikit begini saja. Ya. Kita angkat. Nanti kita taruh di ubun-ubun sambil kita minta dan berdoa kepada Tuhan bahwa kegagahan, boldness, keberanian, passion for God, praise and leadership jadi milik kita. Tuhan, ini minyak-Mu, minyak yang Kau turunkan secara supranatural, dan kami percaya Tuhan, ini mempunyai suatu kuasa supranatural. Karena ini minyak supranatural. Dan kami akan taruh di ubun-ubun kami, Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, taruh di ubun-ubun. Boldness jadi milik kami.
Passion for God jadi milik kami. Praise jadi milik kami. Leadership jadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kira nama, mari berdoa dalam bahasa roh. Kira nama kaya percaya Tuhan, Engkau buat supranatural di dalam taman, dan kami melihat akan minyak ini, dan minyak ini kami pakai. Supranatural turun atas hidup kami. Supranatural turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang berkat yang kedua. Berkat yang kedua kita akan menerima berkat Isakar. Silakan duduk. Kita akan belajar. Saudara tahu bahwa Isakar adalah anak Yakub dari Lea. Ya. Kita baca dalam Kejadian 49 ayat 15. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, ketika dilihatnya ada sesuatu yang spesial dalam kehidupan Isakar. Melihat ada suatu perhentian baik dan negeri itu permai, maka disandengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Artinya dia punya penglihatan yang luar biasa. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada saudara. Ya. Berkat yang saudara akan terima ya, adalah berkat untuk mempelajari segala macam pergerakan. Ya. Segala macam pergerakan bintang di planet. Dan mengerti kronologis waktu. Ya, itu Isakar. Begitu dia pergi dan dia melihat tempat ini baik. Buat orang-orang dagang. Buat orang-orang bisnis. Tapi juga buat para hamba Tuhan. Saat berjalan mengatakan ini tempat buat lawatan. Ini banyak jiwa-jiwa yang bakal bertobat. Bisa ngerti. Roh pengertian yang benar. Dan itu akan menjadi milik saudara hari ini. Ya. Saudara akan tahu cara mengartikan atau menginterpretasikan arti dari setiap tanda-tanda. Saudara, kalau saudara sedang melihat ini tanda-tandanya kok begini ya. Langsung dapat hikmat Tuhan. Oh ini bakalnya pasti begini. Itu berkat yang saudara akan dapatkan. Seperti hikmat. Sampai bisa ngerti. Memprediksi.
ini bakalnya naik apa turun ya. Itu berkat itu yang, hikmat itu yang Tuhan akan berikan buat saudara. Sehingga gak bakal rugi kalau orang dagang. Kalau saudara sedang pergi ke suatu tempat, seperti firman Tuhan katakan, pada saat Rasul Paulus mau pergi ke suatu tempat, jangan pergi ke sana. Karena sudah tahu ada roh Isakar yang bisa mengerti situasi keadaan yang akan datang. Itu akan diberikan kepada saudara. Ya. Tangkap ini saudara, tangkap. Tangkap. Karena akan dapat mengartikan atau menginterpretasikan, berarti menafsirkan. Sesuatu tanda-tanda bisa ditafsirkan. Ini bukan orang yang perbintangan, bukan. Tapi itu hikmat dari Tuhan. Dapat mengetahui atau discern apa yang akan Tuhan lakukan dan kapan tepatnya Tuhan akan lakukan. Mengerti waktu Tuhan. Luar biasa saudara. Ini Isakar. Punya spesialisasi. Dan itu hari ini urapannya akan turun atas hidupmu. Tahu kapan saatnya untuk mengakhiri kegerakan dan memulai kegerakan baru. Ngerti mana kita jalan, kita berhenti, kita berputar seperti sekarang ini saudara. Kita pernah ke pulau-pulau, kita pernah ke bangsa-bangsa. Kita pernah melakukan KKR besar-besaran. Tapi kali ini Tuhan katakan, nah, lawatan akan terjadi di lereng-lereng gunung dan di desa-desa. Terjadi sesuatu yang dinamakan Tuhan sudah memberitahukan. Kapan kita pergi, kapan kita berhenti. Itu diperlukan akhir zaman ini. Pengurapan Isakar. Bahkan pengurapan ini dapat mengetahui kapan saatnya kita bisa melihat pemimpin-pemimpin kita. Siapa yang bakal naik, siapa yang bakal turun. Itu Tuhan bisa kasih loh. Demikian juga dikatakan bahwa kita akan mendapatkan siapa yang harus kita ikuti. Misalnya contoh, saya mau ngikut siapa ya saat ini? Gerakan ini kemana? Ini yang dari Tuhan atau yang bukan? Itu Tuhan akan kasih. Inilah yang dinamakan pengurapan Isakar. Dan ini Tuhan katakan, hari ini Tuhan berikan kepadamu. Dengan 3 minyak urapan ini, terobosan, kesembuhan, dan keintiman akan membuat engkau pinter, penuh hikmat seperti Isakar. Amin. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Kita ambil lagi minyak ini. Angkat tangan kita. Tuhan, ini minyak supranatural. Minyak keintiman. Kami tahu bagaimana Isakar bisa mengetahui kalau dia tidak punya keintiman dengan Engkau. Bagaimana Isakar bisa mengerti kalau dia sakit dan tidak disembuhkan. Bagaimana dia bisa mengerti kalau tidak ada roh terobosan. Dan ketiganya ini ada pada minyak ini. Minyak supranatural. Taruh di dadamu, di hatimu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, bekerja dalam hatiku Tuhan. Bekerja dalam hatiku, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Tuhan kiara nama kaya sere tiraba. Bekerjalah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Hikmat marifat daripadamu Tuhan. Turun atas hidup kami, roh terobosan keintiman, kesembuhan masuk dalam hidup kami. Kita akan masuk ke dalam pengurapan yang ketiga. Silakan duduk. Pengurapan yang ketiga adalah pengurapan berkat Zebulon. Saudara, saat saya dengar itu, kok Zebulon? Belum pernah dengar sayanya. Tapi saya belajar nurut. Saya sampaikan kepada saudara. Dari Kejadian 49 ayat 13. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ternyata saudara, pangkalan kapal, tepi pantai berbicara tentang seorang yang harus masuk dalam bisnis saat ini 3 tahun ke depan. Dikatakan Zebulon itu selalu kerja sama Isakar. Dua-duanya anaknya Lea, ya, kakak adik ini. Ya. Zebulon di dalam mempunyai kecerdasan, di dalam dia mau berbisnis, dia butuh Isakar, butuh pelihat, butuh yang punya hikmat, butuh peneropong. Mereka bekerja sama dan mereka menjadi berhasil. Saya berdoa 2 hal ini sudah ada dalam hidup saudara. Saudara akan diberkati Tuhan 3 tahun ke depan ini. Ulangan 33 ayat 18. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil, mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Kamu akan mengalami kelimpahan. Di dalam berbisnis kita 3 tahun ini, ya, ingat baik-baik saudara, ya, ingat baik-baik. Saya waktu pengasingan Juli, Agustus, September, dan Tuhan katakan, nak, September mulai, misalnya kembang itu mulai mekar, mekarnya yang betul-betul itu 18 malam sampai 19-20 malam bulan September. Tuhan bilang, mulai muncul semuanya itu. Tanda-tanda akan muncul. Sebab itu Rosh Hasanah. Tahun baru 5781. Ya. P. Alef. Ya. Apa artinya P. Alef? Mulut menjadi seorang pemimpin
yang sulung dan yang pertama. Ini akan terjadi. Saya sampaikan ini bukan khotbah biasa. Saya mau sampaikan karena ini Tuhan yang suruh saya harus sampaikan. Siapa yang meresponi, siapa yang mendalami, siapa yang terus menangkap dalam 3 tahun ke depan pasti berhasil. Yang terakhir, kita akan ambil lagi. Saudara, kemarin ini saya sudah terangkan. Saudara bawa koin enggak? Kalau enggak bawa koin, sudah salah satu yang saudara punya koin, saudara ambil saja. Kalau koin yang 1000 ini adalah koin yang pernah kita dapatkan waktu bahtera. 1000 kali perlipatan. Kalau sampai tidak ada, saudara ambil aja satu yang saudara punya, ya. Karena ini lambang bisnis, lambang perlipat kali gandaan, lambang apa yang Tuhan akan berikan terjadi perlipat kali gandaan. Tuaian besar-besaran akan terjadi, puluhan ribu, jutaan akan terjadi lawatan besar-besaran. Kirata rabakaya si kirata rata ramahayataya si. Oh ramakaya si kirata rama. Taruh di tanganmu, olesi tanganmu, olesi tangan, dan olesi juga akan koinmu. Ini bukan mistik, tapi ini Tuhan perintahkan untuk lakukan. Supaya kamu semuanya diberkati, supaya tanganmu diberkati dalam usaha, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pembisnis maupun sebagai hamba-hamba Tuhan, menuai jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, olesi tanganmu. Tuhan, tangan kami olesi kiarata rapaka para mahara bakara bakara maka ora makaya sekirete kelapaka yata ora makora bokora 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 boko ora makaya daya sekere kerata rapaka sakara kera makaya sekere ora makaya sekirete kerata rapaka ora makaya seke ora makaya sakarata perra rebeke tara makara makara ora makaya seke rebeke perra makaya sakarata raba olesi koinmu. Tuhan 1000 kali ganda, 1000 kali ganda dalam tuaian dan lawatan, 1000 kali ganda dalam bisnis kami. Tidak ada kegagalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, 3 tahun ke depan kami akan menjadi orang-orang yang berbeda. Dalam nama Tuhan Yesus, padang gurun akan menjadi pohon buah-buahan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Padang gurun akan menjadi tempat yang permai. Padang gurun akan menjadi taman buah-buahan. Oh, rabakaya